semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Selamat hari Kamis menuju akhir pekan. Teman-teman, ini adalah kegiatan aku di sore hari selepas suami aku pulang kerja. Jadi kemarin aku baru banget selesai bikin keripik pisang, terus tiba-tiba suami pulang gak asik. Jadinya aku belum sempat masak, tapi suami aku bilang kayak gini, ayo sekalian beli mie ayam di luar gitu. Karena mau beli sendal juga, suami aku sendalnya rusak. Jadi kemarin sempat cuma pakai sendal jepit gitu kan. Akhirnya ini kita beli mie ayamnya di tempat langganan. Kalau orang Purbalingga pasti tahu ya, di Gang Mayong, di tempat mie ayamnya Bang Udin. Karena di sini tuh mie ayamnya enak. Jadi tekstur mie ayamnya tuh lembut terus kecil-kecil kayak gini ya. Kayak apa sih, mie ayam Jakarta gitu sih judulnya. Nah, setelah nge-mie ayam, kita bergegas untuk ke Mr. DIY karena di sini suami aku pengen beli sandal. Jadi kenapa beli sandal di sini? Karena suami aku suka sandal yang bahannya dari karet gitu loh, teman-teman. Murah meriah gitu. Tapi awet, ya nggak awet-awet juga sih, tapi katanya nyaman. Karena dibawa kerja juga kan, jadinya cepet rada rusak, harusnya sih awet ya. Oh ya, tadi di pintu depan langsung disambut, kayaknya tuh sebentar lagi ada perayaan Natal ya di Desember, jadinya tuh kayak dekorasi, hiasan-hiasan Natal itu udah ada di sana. Ini sandal-sandal seperti ini loh, yang apa tuh mereknya dari Porto atau apa gitu. Ini sandal-sandal karet, katanya tuh nyaman dipakai kalau buat kerja, karena kan suami aku kerjanya di lapangan gitu kan, teman-teman. Jadinya butuh material sandal yang fleksibel dipakai. Nah, ini lagi pilih-pilih berhubung ukuran sandal atau ukuran kaki kali ya. Ukuran sandal, ukuran sepatu suami aku itu gede, jadinya tuh kadang nggak ada ukurannya gitu lah. Jadinya lagi milih-milih yang mana ada ukurannya gitu. Jadinya dipilih-pilih, terus ini tuh murah meriah, nggak nyampe 50.000 deh kayaknya untuk sandal-sandal karet begini, dari harga yang 30 ribuan sampai 45.000. Nah, kebetulan tuh nemu yang ini, ukurannya cukup nomor 45 nih kalau nggak salah, besar banget. Ini harganya 40.000 teman-teman. Nah, seperti ini katanya nyaman dipakai. Jadi ya udah, ambil itu atau beli satu aja yang ini. Enggak lah, aku nggak ada yang dibeli. Udah langsung ke kasir. Nah, tadi tuh suami aku nanya ke aku mau beli apa, barangkali ada yang dibeli. Terus aku bilang enggak ya, karena memang enggak ada yang dibeli. Dulu-dulu zaman sebelum aku mengenal hidup minimalis dan cara berhemat, tiap kali ke toko perabotan pasti aku nyempil barang ya teman-teman, barang belanjaan, baik yang aku butuhin maupun enggak. Seringkali enggak aku butuhin, bahkan enggak ada listnya. Tapi sekarang tuh udah bener-bener bisa menahan gitu. Kalau misal nggak ada yang dibeli, ya udah nggak beli. Jadi tuh aku nggak mau menumpuk barang di rumah ya. Lagi pula memang nggak ada butuh barang sesuatu gitu. Alasan utamanya sih untuk berhemat ya, karena di sini kan penghasilan aku masih kecil. Terus yang kedua memang nggak mau numpuk barang karena perabotan di rumah tuh aku rasa udah cukup. Nah, ini tuh pas perjalanan pulangnya suami aku pengen beli jus gitu, jadi dia yang turun pengen beli jus jeruk karena katanya tuh gerah gitu. Di keesokan paginya aku nyempil beli sayur di Mang Sayur, tapi nggak banyak sih ya, karena stokan lauk tuh masih ada belum aku olah, kayak ayam, ikan tongkol gitu. Ini cuma nyempil kangkung setengah ikat, labu siam sama telur puyuh dan bumbu marinasi. Ini totalnya tuh cuma 9.500 karena rada bosen dari kemarin tuh masaknya oseng-oseng buncis, terus wortel sama jagung muda. Karena 3 item itu tuh memang biasanya dikombinasikan ya. Salah aku juga sih waktu itu beli di Mang Sayur, belanjanya sayurannya yang varian itu gitu. Jadi hampir tiap hari tuh paginya masak tumisan yang sama. Nah, di pagi hari ini pun sama, jadi aku mau ngabisin stok jagung muda atau putren, nanti aku tumis bareng telur puyuh sama wortel. Karena kalau pagi hari mau numis kangkung takutnya nanti ngantuk gitu ya teman-teman. Apalagi suami aku tuh kerjanya di lapangan, jadinya takutnya di jalan ngantuk. Jadi ya udah deh, aku mau numis untuk sarapan pagi dan bekal suami aku tuh jagung muda campur wortel campur telur puyuh, karena biar ada proteinnya dalam satu lauk gitu ya. Nanti untuk pelengkapnya aku goreng kerupuk aja.
Ngomong-ngomong soal toko perabotan, pasti setiap ibu rumah tangga seneng banget kalau jalan-jalan atau cuci mata di toko perabotan ya. Aku pun dari dulu sampai sekarang seneng teman-teman, cuman bedanya dulu tuh tiap kali ke toko perabotan pasti ada aja yang disempil beli. Jadinya dulu tuh mas suami aku males gitu kalau misal aku ngajak ke toko perabotan. Tapi kalau sekarang tuh dia sampai kayak nawarin gitu, kok nggak beli sih gitu. Biasanya kan aku suka mungkin ya mampir ke toko perabotan. Kayak semalam gitu, ada yang mau dibeli nggak? Mau ke lantai atas nggak? Terus aku bilang nggak usah karena memang aku nggak ada planning atau nggak ada rencana untuk beli apapun. Karena makin kesini tuh aku mikir aku nggak mau numpuk barang yang terlalu banyak di rumah. Takutnya tuh banyak nggak kepake gitu ya teman-teman. Jadi kayak mubazir gitu kan. Kayak setiap barang juga pastinya kan ada hisapnya. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya, setiap barang yang kita miliki itu kita manfaatkan dengan baik, nggak ada barang yang nganggur. Jadi katanya tuh kalau barang-barang yang kita miliki kita manfaatkan ada fungsinya, itu malah justru ngalir pahala ya. Tapi kalau kita membeli barang terus kita nggak pakai, justru di situ tuh ada hisapnya. Jadi kalau ada yang nanya gimana tips supaya tidak tergoda barang belanjaan, apalagi khususnya ibu rumah tangga saat berbelanja di toko perabotan maupun di toko online, kalau aku sendiri itu adalah proses kehidupan ya teman-teman, dimana aku pernah mengalami fase aku nggak bisa ngerapihin rumah aku dan kayak nggak punya tempat penyimpanan lebih untuk barang-barang yang aku punya. Sehingga saat itu aku cukup banyak mendeklater barang-barang aku untuk aku pindah fungsikan atau aku pindah kepemilikannya ya. Aku tawarin ke saudara, ke keluarga, ke orang tua gitu ya. Aku bawa ke sana beberapa barang yang memang udah nggak aku pakai. Karena kalau ke toko perabotan, jujur aja kadang-kadang tuh ibu rumah tangga, meskipun dari rumah nggak pengen beli apa-apa, terus nggak butuh apa-apa, kalau ke sana pasti ada aja yang dibeli. Padahal kadang-kadang barang tersebut nggak kita butuhin ya, kayak iseng aja gitu, kayak spontan aja gitu, ambil barang ini, ambil barang itu gitu ya. Termasuk aku juga dulu tuh seperti itu. Dengan berpikiran bahwa murah ini ke toko perabotan paling belanja pol mentok itu habisnya 100.000 atau berapa gitu ya, apalagi kalau barang-barang plastik gitu kan. Cuman ya uang 100.000 sebenarnya itu bisa kita fungsikan kan untuk hal yang lebih baik atau hal yang lebih pokok, misalnya untuk beli kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, beras gitu ya, daripada membelikan sesuatu barang yang kita nggak butuh gitu. Lagi pula kalau terlalu banyak barang di rumah, tempat penyimpanan atau space area di rumah kita tuh akan semakin sempit ya, dan PR banget buat ngerapihinnya. Iya kalau kita bisa konsisten ngerapihin barang-barang yang ada, tapi kalau pas lagi bad mood, lagi males, kadang-kadang kan suka berantakan ya, males dan tambah bikin sesak gitu loh. Bukannya rumah semakin cantik, indah, dan rapih, malah yang ada semakin berantakan. Apalagi untuk ibu-ibu atau siapapun itu yang suka koleksi, udah hobi beli perabotan, terus suka nyimpen barang-barang bekas, kayak misalnya nih tin wall bekas makanan online gitu ya, kadang kan sekarang suka di packing dalam tin wall, terus botol-botol bekas jus atau minuman itu tuh malah nambah banyak sesak barang-barangnya ada di rumah, dengan dalil siapa tahu nanti kepake gitu ya. Kadang udah beli barang-barang yang cantik, yang kualitasnya bagus, yang dipakai malah yang jelek-jelek. Kayak botol minuman, pakainya yang bekas minuman segar atau minuman ringan. Terus juga food container udah beli yang bagus, malah pakainya tin wall bekas makanan online. Terus juga kadang-kadang untuk piring udah beli yang kualitasnya bagus, modelnya bagus, malah pakainya piring deterjen. Kan sebenarnya malah itu tidak berfungsi dengan baik ya. Artinya barang yang kita beli justru malah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang mana harusnya ya yang kita pakai ya yang kualitasnya bagus. Hitung-hitung kan memang value atau standar kita yang menyesuaikan kualitas ya atau selera yang kita suka. Lagi pula dipakai atau tidak dipakai, barang-barang yang kita beli pasti semakin masanya itu akan semakin usang. Jadi lebih baik ya kita pakai ya, daripada nangkring aja di lemari gitu ya teman-teman, cuma buat sarang debu. Dipakainya kalau ada acara besar atau kalau ada tamu kan sayang banget.
Jadi dari alasan-alasan tersebut sekarang menjadikan aku untuk lebih mindful kemanapun tempat perbelanjaannya. Selagi aku nggak butuh, baik itu barang-barang perabotan rumah tangga, barang fashion, kalau aku nggak perlu ya nggak bakal beli gitu. Sekalipun itu ke mall atau ke outlet dan butik baju. Seringkali suami aku ngajak ke mall, aku udah nggak tertarik lagi kayak misal mampir ke outlet baju atau ke butik baju gitu. Karena memang aku rasa sekarang aku lebih nyaman dengan pakaian-pakaian yang harganya nggak terlalu mahal, standar aja tapi nyaman dan cocok gitu di tubuh aku. Jadi nggak harus ini yang branded atau harus yang mahal gitu. Menyesuaikan diri aja. Kalau memang nyamannya yang harga standar, ya nggak ada masalah. Yang penting tetap nyaman dan awet. Nah teman-teman, aku juga untuk sekarang ini udah nggak pernah ngikutin tren ya, karena capek, terus juga lebih boros aja. Barang-barang tren itu masanya lebih pendek daripada barang-barang yang klasik. Artinya ketika barang-barang tren tersebut sudah pergantian trennya atau pergantian modenya, kita tuh nggak akan bisa lagi pakai barang yang tersebut yang sudah berlalu trennya, karena merasa ini udah ketinggalan zaman. Beda halnya kalau kita beli barang-barang yang modelnya klasik gitu ya, itu lebih timeless, lebih jangka panjang, dipakai kapanpun kayak rasa-rasanya tuh tetap pede aja gitu, karena ini tuh modenya mode klasik, panjang gitu, nggak ada habisnya. Nah nggak berasa aku ngomong bye seperti biasa teman-teman. Ini tumisan aku udah selesai matang. Terus untuk pelengkapnya cuma kerupuk ya. Biasa kalau pagi-pagi dapurnya pebelatak berantakan karena memang kan dipakai aktivitas setiap hari ya, buat masak, terus juga kemarin buat bikin cemilan. Tapi nanti setelah selesai semuanya mau aku rapihin, mau aku bersihin gitu. Karena yang namanya ruangan dipakai pasti tetap aja ada kegiatan di dalamnya, pasti berantakan kecuali ruangan tersebut tidak dipakai. Nah ini aku lagi siapin bekal untuk suami aku. Bekal ini adalah bekal sarapan ya, bukan bekal makan siang. Jadi kalau di rumah sebelum berangkat kerja suami aku cuma ngopi sama ngemil. Terus bekalnya ini dibawa untuk dimakan sekitar jam 9 pagian. Karena untuk makan siang tuh biasanya dapat dari tempat kerjaan gitu teman-teman. Nah ini ya oseng-oseng kayak gini lagi. Insya Allah besok udah ganti deh. Ini sih tetap ganti ya, karena kombinasi menunya tetap aku ganti. Kemarin pakai bakso, pakai telur, sekarang pakai telur puyuh. Nah ini untuk kerupuknya aku masukin dalam plastik aja biar nggak melempem. Komplimennya kayak gini aja karena di tumisannya selain udah ada serat dari sayurnya, juga udah ada protein dari telur puyuhnya. Jadi untuk kayak lauk pendampingnya cuma kerupuk aja nggak apa-apa ya. Nah untuk teman-teman sendiri gimana nih? Misal ditempatkan saat kondisi kita menuju tempat-tempat perbelanjaan, baik toko perabotan maupun toko fashion gitu, udah bisa ngerem selera atau ngerem keinginan belum? Ini bukan lebay ya, tapi memang bener-bener sekarang tuh aku selagi nggak butuh aku nggak bakal tertarik karena sayang uangnya gitu. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga memberikan semangat. Ini dia keripik pisang yang kemarin aku bikin, renyah banget. Insya Allah kita ketemu di next video ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala doa baik dan supportnya selama ini. See you next video. Assalamualaikum, bye.